like, and subscribe. Hello, what's up geng? Welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditendang, mana tahu nyaman dan terus ke pelaminan. Perkenalkan, nama saya Daniel MN dari Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B 2019. Kali ini saya akan membahas materi tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amiril Hamzah, sekarang kita akan membahas tentang sajak-sajak Chairil Anwar ini. Jadi saya di sini mengambil dua contoh karangan puisi Chairil Anwar untuk kita analisis nih, yaitu puisi yang pertama yang berjudul Aku dan yang kedua yang berjudul Kepada Peminta-Minta. Kita lihat videonya teman-teman, enjoy this video. Masuk ke analisis struktural dan semiotik pada puisi Chairil Anwar sendiri pada karangannya yang pertama, yaitu puisi yang berjudul Aku nih. Yang pertama adalah makna dari puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku sendiri nih. Nah, dengan membaca dan memahami makna pada puisi Aku pada karangan Chairil Anwar, kita dapat mendapat banyak pelajaran nih, khususnya buat teman-teman yang lahir di era milenial atau era setelah kemerdekaan nih, pastinya tidak dapat merasakan langsung nih apa yang dirasakan oleh para mereka yang lahir di zaman kemerdekaan dan era-era kemerdekaan, di era-era awal-awal kemerdekaan nih. Nah, dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku, ada beberapa makna yang saya dapatkan, yaitu yang pertama yaitu wujud kesetiaan dan ketekunan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini tercantum dalam karangan puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku pada bait pertama, yaitu kalau sampai waktuku ku tak mau seorang kan merayu, bahkan juga kau. Nah, dan yang kedua adalah tentang keberanian dalam berjuang nih. Meskipun banyak risiko yang akan dihadapi, termasuk risiko untuk kehilangan nyawa, keluarga, harta, tata, teman, dan lain sebagainya, karena musuh yang bersenjata dan lain sebagainya. Nah, inilah yang coba untuk digelorakan oleh Chairil Anwar melalui karangannya yang berjudul Aku, yang tersurat pada bait ketiga pada puisinya yang berjudul Aku, yaitu biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang menerjang. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut ke pembahasan tentang unsur intrinsik nih pada puisi Aku tuh. Yang pertama adalah tema pada puisi Aku pada Chairil Anwar ini, yaitu adanya tentang mengembarakan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah nih, atau dari para penjajah yang menjajah Indonesia, khususnya Indonesia terhadap para penjajah-penjajahnya, dan semangat hidup seseorang yang ingin memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Dan judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan tentang kisah Aku yang bertujuan mencari tujuan hidupnya nih, atau yang ingin mencari jati dirinya, seperti itu. Kalau pada unsur intrinsiknya yang puisi berjudul Aku ini, yaitu yang kedua adalah pilihan kata atau diksi nih. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair mengamatkan kata-kata yang digunakannya untuk berkali-kali atau dirasa belum tepat nih, sehingga diubah kata-katanya. Nah, seperti pada baris kedua pada bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu. Nah, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Ya, kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Nah, tak perlu seduh sedan dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu atau menyesali kesedihan itu. Nah, tidak juga aku. Nah, yang berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, dan kekasihku, khususnya para penjajah-penjajah, bukan juga kau para penjajah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada dan suasana dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku ini adalah penulis mencoba untuk menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaiannya nih. Nah, karena banyak bait-bait puisi tersebut yang mengandung kata perjuangan yang menguatkan kata-kata nada yang syahdu di bait-bait yang terasa sedikit sedih. Nah, kalau dalam suasananya, suasana yang terdapat dalam puisi tersebut atau puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku adalah suasana yang penuh perjuangan, yang dimana yang optimis dan kekuatan emosional yang cukup tinggi,
Tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi itu menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangannya dalam perjuangan tokoh ini. Nah, yang mencoba digambarkan oleh Chairil Anwar ini melalui karangannya yang berjudul Aku. Nah, dan yang keempat adalah majas. Dalam majas yang digunakan dalam puisi ini mencoba menggunakan majas hiperbola pada kalimat aku tetap memandang menerjang. Dan terdapat juga majas metafora yang seolah-olah benda mati hidup, yaitu pada kalimat aku ini bintang jalang. Dan yang berikutnya adalah amanat nih. Amanat yang coba disampaikan oleh Chairil Anwar melalui karangan puisinya yang berjudul Aku adalah bahwa manusia itu harus tegar, kokoh, terus berjuang, dan pantang mundur meskipun rintangan yang menghadang terus-menerus menghadangi menerjangnya, seperti itu. Dan yang kedua, manusia harus berani mengakui keburukannya, keburukan dirinya, keburukan apapun itu. Nah, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja, tetapi bisa menerima kekurangannya seperti itu dan mampu mengembangkannya. Dan yang berikutnya adalah manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya dan berpikir, dan semangat itu dapat hidup selama-lamanya. Kita masuk ke karangan puisi Chairil Anwar yang kedua, yaitu tentang kepada peminta-minta. Dan yang pertama adalah kita coba membahas tentang temanya. Tema pada puisi yang berjudul kepada peminta-minta ini adalah tentang keprihatinan dan ketidaksetujuan. Di sini tokoh aku pada karangan Chairil Anwar yang berjudul kepada peminta-minta sangat tidak suka melihat pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta walaupun kehidupan sangat rumit dan sangat susah. Nah, pada tokoh aku sendiri ini berharap untuk para pengemis mencari nafkah dengan cara yang lebih baik, dengan cara tidak meminta-minta. Nah, dan kita masuk yang berikutnya adalah tipografi dalam bentuk puisinya, yaitu terdiri atau terdapat 5 bait dalam puisi ini, dan setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Dan yang berikutnya adalah perasaan nih dalam puisi ini. Nah, perasaan yang terdapat dalam puisi yang berjudul kepada peminta-minta karangan Chairil Anwar ini mampu mengungkapkan isi hati penyair yang begitu menginginkan pengemis untuk tidak lagi meminta dan mencari pekerjaan yang lebih baik nih untuk menunjang kehidupannya. Penggunaan kata-katanya sederhana namun dapat membangkitkan perasaan para pembaca yang ingin melihat perubahan terhadap cara untuk mencari nafkah. Nah, kita ambil dalam kalimat mengganggu dalam mimpiku, menghempasku di bumi yang keras, di bibirmu terasa pedas, mengaum di telingaku. Nah, sedangkan nada dan suasananya sendiri adalah nada yang berkaitan erat dengan suasana ini adalah nada bahagia yang diciptakan penyair dan dapat menimbulkan perasaan sang pembaca atau para pembaca dalam membaca puisi ini. Nada religius ini menimbulkan suasana yang kuyuh atau suasana yang ayu pada pembaca, dan juga yaitu nada kritik yang dimana dapat menimbulkan suasana pemberontakan pada hati pembaca setiap puisi. Nah, itulah saatnya hubungan dengan nada dan suasana sendiri. Puisi kepada peminta-minta bernada terpaksa, seperti yang ditunjukkan pada kalimat baik aku akan mendapat dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Nah, yang berikutnya adalah diksi atau pilihan kata. Kata yang dipergunakan dalam dunia permajasan di samping memilih arti denotatif, dapat pula memilih arti tentang konotatif. Ada beberapa perbandingan pemanggalan kata-kata konotatif dalam puisi kepada peminta-minta. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang saya ambil, yaitu pertama, menyerah diri dan segera berdosa pada bait kedua. Dan yang kedua adalah tentang nanti darahku menjadi beku, yaitu terdapat pada baris keempat. Dan yang ketiga adalah tentang nana meleleh di muka, terdapat pada bait ketiga di baris pertama. Dan yang berikutnya adalah tentang mengerah tiap kau memandang, yang terdapat pada bait keempat baris kedua. Dan yang berikutnya adalah kata tentang menyerahkan diri dengan segala dosa pada bait ke-6 dan baris kedua. Dan yang ketiga dan berikutnya adalah nanti darahku menjadi beku
pada bait ke-7 baris ke-4. Nah, yang berikutnya adalah citraan nih. Citraan atau imaji yang coba digambarkan oleh para pengarang yang timbul dari membaca sastra ini atau karangan puisi ini adalah imaji dapat dipakai segala untuk memperkuat gambaran bayangan atau pikiran manusia yang nantinya akan menyumbangkan gambaran-gambaran yang nyata atau timbulnya hayalan-hayalan. Nah, citraan yang terdapat atau imaji yang terdapat dalam puisi karangan kepada peminta-minta ini adalah meliputi citraan penglihatan, pendengaran, dan juga citraan gerak nih. Nah, kalau dalam citraan penglihatan sendiri, yang puisi berjudul kepada peminta-minta terdapat pada kalimat nanti darahku jadi beku pada bait pertama baris ke-5 dan 4 nih. Nah, telah yang kalimat berikutnya adalah telah tercecer semua di muka. Nah, terdapat pada bait kedua baris kedua. Dan yang berikutnya adalah kata nana meleleh di muka. Terdapat pada bait kedua dan baris ketiga. Dan pada imaji pendengaran sendiri terdapat pada kata atau kalimat yang berkata seperti ini, bersuara tiap kaum memandang, terdapat pada bait ketiga baris keempat. Dan yang berikutnya adalah tentang imaji gerak nih. Imaji gerak yang digunakan dalam penggambaran puisi kepada peminta-minta terdapat pada kalimat sambil berjalan kau usap juga, terdapat pada bait kedua baris keempat. Dan yang berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa kepada peminta-minta karangan Chairil Anwar ini yaitu terdapat bahasa figuratif atau bahasa yang digunakan yang tidak dengan sebenarnya atau kalimat yang digunakan tidak dengan sebenarnya seperti yang diucapkan seperti itu juga artinya nih, melainkan lain. Nah, yang muncul pada baris keempat dan baris ke-21. Nah, merupakan pada majas ini terdapat juga majas hiperbola dan juga majas repetis. Kalau majas hiperbolanya atau yang berlebih-lebihnya itu yaitu nanti darahku menjadi beku. Dan majas repetisnya itu terdapat pada baris 1 dan 18 yaitu terjadi pengulangan nih pada kata baik. Baik, aku akan menghadap dia. Nah, yang seterusnya yang berikutnya adalah amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair khususnya Chairil Anwar ini adalah dalam puisi karangannya yang berjudul kepada peminta-minta adalah ajakan kepada para pembaca agar mau tetap berusaha dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan keluarganya dengan mencarinya lebih baik dengan cara tidak meminta-minta seperti itu. Mungkin baik itu dia penyampaian dari saya mengenai materi tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar nih. Mungkin hanya itu dari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton dari awal hingga akhirnya video ini. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.